Pada pertemuan kita yang kedua ini kita masih membahas tentang persiapan penyuluhan perikanan, tetapi pada seri 2 ini kita akan khusus membahas tentang perencanaan penyuluhan. Semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan kelas privat penyusunan dupak bagi penyuluh perikanan tetap sehat, semangat, dan semoga sukses selalu dalam semua aktivitas kebaikannya. Oke, kita mulai saja pemaparan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada seri kedua ini kita akan khusus membahas tentang perencanaan penyuluhan, tetapi nanti kita akan kembangkan sedikit hubungannya dengan antara IKU dengan angka kredit di Dupak. Oke, pada perencanaan penyuluhan yang akan kita bahas hanya pada dua pokok bahasan, yakni penyusunan programa dan penyusunan rencana kerja, di mana programa itu nanti ada dua lagi, ternyata menyusun konsep programanya dan membahas programanya. Nah, kita akan bahas rinci. Ini ada beberapa saran masukan untuk perbaikan dupak pengusulan angka kredit di periode berikutnya. Pada yang pertama, penyusunan programa. Jadi teman-teman harus memastikan programa yang dikirimkan baik pada dupak online berupa programa asli atau fotokopi yang dilegalisir. Jadi jika tidak ada lagi program aslinya, boleh fotokopian, tetapi sebelum di-scan di Edupak harus dilegalisir dulu oleh pejabat yang berwenang, bisa kepala dinas, sekretaris dinas, atau kepala bidang. Yang penting pejabat struktural yang boleh mempergunakan stempel instansi. Yang kedua adalah yang harus teman-teman pastikan adalah programa ini disusun oleh tim. Jadi tidak boleh di covernya saja sudah menggambarkan bahwa programa disusun oleh individual. Jadi banyak dari teman-teman rekan-rekan penyuluh itu yang menyampaikan programanya, programa penyuluhan perikanan di kecamatan A gitu, disusun oleh penyuluh A. Nah, itu salah. Nanti harusnya disusun oleh tim penyusun. Minimal tim penyusun jika di wilayah kecamatan terdiri dari 3 orang, jika di wilayah kabupaten kota terdiri dari 5 orang. Kemudian unsur apa aja yang harusnya ada di tim penyusun? Sebaiknya ada 3, tapi kalau 2 pun tidak apa-apa. Yang pertama, penyuluhnya. Yang kedua, instansi atau lembaga pemerintah yang ada di wilayah tersebut. Kemudian unsur ketiga adalah keterwakilan dari pelaku utama. Nah, keterwakilan pelaku utama bisa tidak dimasukkan ke dalam tim penyusun, tetapi nanti harus ada tanda tangan persetujuan dari perwakilan dari pelaku utama di wilayah binaan kita. Kemudian yang ketiga adalah perlu adanya SK atau surat tugas tentang tim penyusun programa yang ditandatangan oleh pimpinan instansi. Nah, jika SK atau surat tugas tidak ada, maka boleh digantikan dengan lembar pengesahan tim penyusun. Jadi di programa disusun oleh tim gitu. Nanti semua anggota timnya tanda tangan. Kemudian diketahui dan distempel oleh pimpinan unit instansi. Kemudian yang keempat, programa itu harus ada lembar pengesahannya yang ditandatangan oleh pimpinan instansi dan stempel. Tapi karena programa itu ada dua, jadi yang pertama programa wilayah kecamatan, wilayah kerja, atau programa kabupaten kota, maka ya yang boleh tanda tangan di wilayah kecamatan bisa salah satu di antara dua pejabat, yakni camat atau jika agak sulit kepala dinas. Oke. Pada wilayah kabupaten kota otomatis nanti yang tanda tangan adalah boleh bupati wali kota, jika agak sulit karena prosedur penandatanganan yang ribet misalkan boleh kepala dinas atau instansi di kabupaten kota yang membidangi perikanan. Kemudian yang kelima adalah
Eh, Programa itu secara umum hanya diakui 1 buah per tahun. Jadi walaupun wilayah kerja kita terdiri dari 3 wilayah kecamatan, maka nanti yang hanya difasilitasi angka kreditnya dalam penyusunan dupak hanya 1 buah per tahun. Kemudian yang kedua kita bahas pada pertemuan ini adalah rencana kerja. Rencana kerja penyuluhan itu yang pertama yang dinilai itu hanya 1 buah per tahun. Jadi hanya berupa rencana kerja tahunan. Walaupun teman-teman menyampaikan rencana kerja tahunan dan bulanan. Tetapi walaupun teman-teman rekan-rekan sudah tahu bahwa yang dinilai hanya 1 buah per tahun, tetapi kita tetap harus mengirimkan yang tahunan dan bulanan. Karena konsepsi penilaian dupaknya, semua kegiatan yang kita ajukan harus sesuai dengan rencana kerja, baik rencana kerja itu tahunan maupun bulanan. Jika tidak ada sebuah kegiatan di rencana kerja, maka tidak akan dinilai kecuali ada surat tugas. Nah, jadi untuk menghindari tidak dapat dinilainya pekerjaan kita di pelaksanaan penyuluhan, pengembangan profesi atau penunjang, maka sebaiknya rencana kerja bulanan juga tetap dikirimkan. Walaupun kita sudah tahu tidak akan dinilai angka kreditnya, tapi untuk mengamankan kegiatan yang lain. Yang kedua, rencana kerja itu harus disusun sesuai dengan program atau SKP yang dibuat di awal tahun. Kemudian yang ketiga, program itu harus diketahui pimpinan, ditandatangan dan distempel. Nah, ini beberapa contoh. Nanti format khusus template tentang program ini akan dibagikan pada link yang Bapak Ibu bisa klik nanti di bawahnya, di bawah video ini, sehingga nanti ada kesamaan persepsi dalam menyusun sebuah program. Jadi ini adalah format standar yang seharusnya ada di program. Jadi misalkan kita tahu semua program itu terdiri dari 4 unsur, misalkan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan tabelnya adalah 14 kolom. Nah, semua format itu disajikan dalam sebuah template sehingga Bapak dan Ibu rekan-rekan dapat menjadikan contohnya. Jadi bisa diamati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, selain template itu, maka harus ada tadi SK atau surat tugas. Nah, di sebelah kiri kita ini ada contoh surat tugas. Kemudian sebelah kanannya ada cover programa. Ingat, jangan ditulis disusun oleh 1 orang. Jadi biarkan saja tulisan programa, tahun berapa, kemudian tempat instansi kita. Kemudian harus ada tim penyusun dan lembar pengesahan seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, kita tiba pada pembahasan tentang rencana kerja tahunan. Rencana kerja tahunan terdiri dari 14 kolom. Rencana kerja tahunan harus disusun minimal terdiri dari 3 unsur. Apa saja 3 unsur itu? Yang pertama adalah seluruh butir kegiatan yang kira-kira bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Jadi seluruh butir kegiatan yang ada di Permenpan nomor 19 tahun 2008 yang kira-kira bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Kita harus tulis tuh dalam rencana kerja tahunan. Kemudian yang kedua adalah seluruh capaian IKU yang dibebankan kepada jabatan kita. Sekarang ada 14 IKU. Nah, ke-14 IKU-nya juga harus dituliskan. Kemudian yang ketiga adalah keseluruhan target capaian SKP yang kita masukkan dalam aplikasi e-pegawai.kkp.go.id. Nah, ketiga ini unsur utama harus ada di rencana kerja tahunan. Nanti boleh ditambahkan juga nanti program kegiatan dinas, kemudian program kegiatan sesuai dengan program nasional yang telah kita terima masing-masing. Nah, kita masukkan dalam program kita. Kemudian ke-14 kolom ini harus terisi. Kemudian isian paling mudahnya seperti begini. Jadi yang pertama dalam mengisi kegiatan maupun tujuan, nanti jangan membatasinya terlalu umum. Misalkan saja seperti nomor 23 ya, menyusun materi penyuluhan perikanan
sesuai kebutuhan misalkan. Rencana kerja tidak boleh terlalu umum ataupun sangat khusus. Jadi kita contohkan misalkan pada kegiatan nomor 23 yang ada di layar ini, misalkan menyusun materi penyuluhan perikanan tertayang. Maka teman-teman jangan hanya menuliskan menyusun materi penyuluhan perikanan sesuai kebutuhan, itu terlalu umum. Tetapi harus juga ada kekhususan, tapi tidak terlalu khusus. Kalau terlalu khusus berarti nanti setiap judul bahan tayang kita tulis di sini terlalu banyak nanti. Maka kita harus menuliskan cakupan tema atau topiknya saja. Seperti contoh di sini saya tuliskan tentang budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, kelembagaan, pengembangan usaha, manajemen dan penangkapan ikan. Sesuaikan dengan potensi wilayah kita masing-masing. Kemudian pada penulisan waktu jika kita tidak mempunyai target khusus waktu pengerjaannya, maka tuliskan saja Januari sampai Desember. Itu yang paling baik. Kemudian jangan lupa minta kita tanda tangan, kemudian tanda tangan juga kepala instansi kita, kepala dinas kita. Lanjutkan pada hubungan antara IKU dan DUPAK. Nah, studi kasus di sini kasusnya pada penyuluh perikanan Madya, kemudian pada Satminkal BP3 Banyuwangi. Karena saya ada di Satminkal tersebut, maka saya mencontohkan pada jabatan saya. Dipilih contoh di sini penyuluh perikanan Madya karena pada jabatan inilah angka kredit katanya paling sulit diperoleh dari capaian IKU. Maka kita akan membuktikannya. Bisa kok, jika IKU-nya tercapai maka DUPAK-nya pun akan tercapai. Angka kredit kebutuhan minimal tahunannya akan tercapai. Sehingga kalau kita mencari yang terendah, contohnya penyuluh Madya, maka penyuluh muda, pertama, penyelia, pelaksana lanjutan dan lainnya akan sangat lebih mudah jika ternyata penyuluh Madya aja bisa mencapai target angka kredit yang begitu besar. Kita mulai ya. Yang pertama dari IKU 1 meningkatkan produksi, dan IKU 5 pembinaan penyuluhan. Nah, kedua IKU ini pada penyuluh perikanan Madya ternyata bisa kita usulkan DUPAK-nya pada butir kegiatan bimbingan pemecahan masalah yang setiap satu buah laporannya ada angka kreditnya sebesar 0,056. Hanya pembatasan pada bimbingan pemecahan masalah sesuai dengan juknisnya hanya dapat diakui sebanyak 75 buah per tahun. Ini khusus untuk Madya. Tetapi kalau untuk jenjang jabatan lain, IKU 1 dan IKU 5 selain dapat dimasukkan pada bimbingan pemecahan masalah, nanti ternyata dapat dimasukkan pada pembinaan perseorangan atau anjang sana, kemudian pembinaan kelompok atau pertemuan kelompok. Nah, malah jumlahnya nanti bisa diajukan sebanyak 288 kali per periode. Dengan asumsi begini, setiap minggu nanti kita menggunakan waktu untuk menyuluh sebanyak 3 hari aja. Jadi hanya 3 hari dalam seminggu. Setiap satu harinya maksimal 4 kali kita melakukan pembinaannya. Kemudian jika hal ini kita lakukan, maka sangat banyak angka kredit dari kegiatan IKU 1 dan IKU 5 yang dapat kita peroleh. Kemudian IKU berikutnya adalah IKU 2, yakni meningkatkan kelas kelompok, dan IKU 8 menilai kelas kelompok. Untuk penyuluh perikanan Madya, di mana tadi kegiatannya yang paling sedikit jika diterjemahkan dalam IKU, maka penyuluh perikanan Madyanya bisa mengajukannya pada menyusun konsep instrumen pengukuran kelas kelompok, yang contohnya sudah kita bagikan pada saat pembahasan seri 1, identifikasi potensi wilayah. Nah, tetapi jika pada jabatan penyuluh perikanan lainnya, pertama, muda, dan selainnya, maka bisa juga langsung pada penilaian kelas kelompok dapat angka kredit. Kemudian ada juga nanti pada peningkatan kelas kelompok dapat angka kredit.
sehingga ada 3 buah kegiatan pada untuk yang dapat menerjemahkan IQ 2 dan IQ 8. Kemudian kita lanjut pada IQ nomor 3, 4, dan 9, yakni legalisasi UMKM, pemberikasan koperasi, dan penumbuhan kelompok pada penyuluh perikanan madya. Nantinya dapat diusulkan angka kreditnya pada kegiatan menumbuhkan koperasi atau kelembagaan usaha yang kode kegiatannya kalau di Edupak itu 2B.3.A.2. Ini sangat berbeda pada jabatan lainnya. Kalau jabatan lainnya nanti UMKM sendiri, usaha kelembagaan usaha sendiri, nanti kelembagaan kelompok penumbuhan kelompok sendiri, kemudian nanti penumbuhan gabungan kelompok sendiri. Sedangkan kalau di madya hanya satu, jadi penyuluh lainnya lebih banyak lagi. Nah, kemudian menyusun profil seperti yang ada di IQ nomor 6. Menyusun profil kelompok nanti dapat dimasukkan pada 2 kegiatan. Di antara 2 kegiatan ini yang paling tinggi nilainya adalah rekap rencana usaha. Karena rekap rencana usaha nanti tidak dihitung hanya 1 kali per tahun, tapi dapat dihitung sesuai dengan jumlah jenis usahanya per tahun. Misalkan begini, kelompok saya ada 14 kelompok pimpinan saya. Nah, 14 kelompok ini kalau dikategorikan ternyata ada 7 pembudidaya ikan, kemudian ada 5 kelompok pengolah pemasaran, dan sisanya kelompok penangkapan ikan. Sehingga jenis usahanya ada 3, budidaya, pengolahan pemasaran, dan penangkapan. Sehingga nilai untuk rekap rencana usaha dapat dinilai 3 kali per tahun, sesuai tadi dengan jumlah jenis usahanya. Kemudian kita lanjut lagi pada IQ nomor 7 dan 10, yakni fasilitasi akses permodalan dan fasilitasi akses pasar. Nah, ini dapat nantinya dinilai pada penumbuhan atau menggalang kemitraan usaha dengan swasta. Setiap laporannya, setiap satu kelompok yang kita fasilitasi aksesnya baik modal maupun pasar. Kemudian IQ berikutnya adalah pendampingan program KKP, atau dengan kata lain proposal kelompok yang kita usulkan, kemudian difasilitasi, diberikan bantuan. Maka ini juga bisa diajukan dalam angka kredit, malah ini angka kreditnya dengan nilai yang besar. Yang pertama adalah pada kegiatan mendesain uji coba lapang paket teknologi. Jadi bentuknya mirip proposal, hanya nanti judulnya adalah desain. Jadi kira-kira teknologi apa yang dapat diterapkan di satu wilayah, lengkap dengan SOP-nya, tahapan kerja tertulisnya, itu disebut dengan desain. Kemudian yang kedua adalah mengkaji atau menguji teknologi perikanan. Misalkan saja tadi proposal kita adalah proposal permohonan bantuan bibit unggul atau calon induk unggul ikan nila. Misalkan kita dapat 10 paket misalkan saja. Nah, setelah datang hibah bantuannya, kemudian nanti akan diterapkan teknologi penggunaan calon induk tersebut. Nah, hasil teknologinya dikaji atau diujikan di kelompok tersebut, dilakukan di kelompok tersebut. Nah, tugas kita kemudian membuat laporan kajian atau pengujiannya. Ingat, jika disebutkan laporan, maka sebetulnya standarnya, jadi laporan standarnya harus minimal terdiri dari 4 bagian, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, setiap satu buah kelompok yang memperoleh bantuan, setiap kegiatan pendampingannya kalau dibuatkan 1 buah kajian, laporan kajiannya, maka nilainya 0,9. Cukup besar.
Kemudian kegiatan berikutnya adalah IKO nomor 11. Nah, IKO nomor 11 ini fasilitasi informasi, akses informasi dan teknologi. Nah, ini adalah IKO yang paling banyak bisa kita jadikan angka kredit selain IKO di meningkatkan produksi dan pembinaan penyuluhan. Apa saja yang bisa kita ajukan pada IKO 11 ini? Berupa yang pertama adalah menyusun leaflet atau sebetulnya semua kegiatan penyusunan materi penyuluhan. Contohnya dipilih di sini leaflet, lumayan angka kreditnya 0,169 per satu buah leafletnya, folder 0,114 per folder, kemudian bahan tayang 0,139 per buahnya. Nah, nilai ini berbeda-beda sesuai dengan jenjang jabatan kita masing-masing. Tetapi pada umumnya semua jenjang penyuluh memiliki materi yang dapat disusun. Nah, materi-materi tersebut sebetulnya sesuai dengan capaian target IKO kita nomor 11. Hanya nanti kalau target IKO nomor 11-nya terlalu kecil, misalkan targetnya cuma 1, minimal kan capaian kinerja kita sejumlah dengan kelompok yang kita bina. Jadi misalkan kalau saya 14, berarti minimal saya memfasilitasi akses teknologi atau informasinya 14 kali. Tetapi itu kan juga minimal. Kalau setiap bulannya saya lakukan, maka saya akan berkali-kali melakukannya, memfasilitasi akses informasi atau memberikan informasi tertentu pada kegiatan penyuluhan terhadap sasaran suluh saya. Kemudian yang berikutnya adalah IKO nomor 13. IKO nomor 13 ini berupa 100 buah obtaining kartu kusuka, kemudian 100 pendataan kusuka per bulan. Nah, keduanya nanti dapat kita ajukan dupaknya pada dua kegiatannya dengan angka yang besar nih kedua-duanya. Yang pertama adalah evaluasi dampak. Evaluasi dampak itu evaluasi setelah pelaksanaan penyuluhan, kira-kira perubahan dampak apa yang terjadi terhadap sasaran suluh. Jadi perubahan yang terjadi itu biasanya dihitung dari 3 macam. Yang pertama produksinya bertambah atau berkurang, yang kedua adalah pendapatannya, yang ketiga kesejahteraannya. Nah, untuk evaluasi dampak ini ternyata instrumennya, daftar pertanyaannya, kuesionernya dapat dijadikan angka kredit, kemudian pengolahan datanya dapat dijadikan angka kredit, kemudian laporan evaluasinya juga bisa dijadikan angka kredit. Kemudian kegiatan kedua adalah menyusun karya tulis dalam bentuk artikel atau makalah yang diterbitkan di majalah. Jika ber-ESSN, maka nilainya adalah 6 per artikel atau makalah. Nah, untuk yang bagian evaluasi dampak ini nanti kita akan lanjutkan pembahasannya secara khusus di seri nomor 5. Nanti akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan evaluasi dampak. Jadi kalau yang di seri sekarang tidak cukup waktunya karena nanti akan dibicarakan khusus di evaluasi. Kemudian untuk menulis karya tulis juga sama. Nanti malah kita akan membicarakannya khusus di seri nomor 6. Tetapi seri nomor 6 ini nanti akan disajikan dalam 7 jam kegiatan tutorial, sehingga akan beberapa sesi untuk membahasnya. Tetapi intinya sebetulnya setelah 7 jam Bapak dan Ibu rekan-rekan mengikuti kegiatan itu, minimal sudah memperoleh hasil jadi berupa konsep sebuah karya tulis yang jika ditambahkan beberapa hari lagi atau beberapa minggu, maka dapat menjadi sebuah karya tulis. Oke, kita lanjut. Nah, kegiatan terakhir kita yakni IKO 14. Di dalam IKO 14 ternyata itu tidak usah dicari-cari lagi masuk pada kegiatan angka kredit yang mana, karena membuat materi kegiatan penyuluhan dalam bentuk video langsung ada tulisannya di Permenpan nomor 19 tahun 2012.
8, yakni berupa menyusun materi penyuluhan dalam bentuk film atau video. Angka kreditnya 0,375 per buahnya. Yang teman-teman harus jangan lupa bahwa video atau film ini dinilai menjadi angka kredit jika minimal durasinya 15 menit. Nah, demikian pemaparan ini. Jadi kalau kita tadi bicarakan hubungan antara IKU dan DUPAK, ternyata jika IKU-nya tercapai, maka otomatis dengan bukti fisik yang tepat, DUPAK-nya juga akan sesuai dengan target tahunan. Demikian pemaparan saya untuk materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf dalam perkataan. Kemudian jika ada yang mengganjal, silahkan Bapak dan Ibu berikan masukan, saran, perbaikan, dan penyempurnaan di kolom komen. Demikian dari saya, semoga Bapak dan Ibu sehat terus, kemudian tetap semangat dan lebih mudah menyusun dupaknya serta memperoleh angka kredit sesuai yang diniatkan. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.